Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Hari Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana proses reverse engineering pada mobile apps, khususnya untuk aplikasi yang telah kita download pada video sebelumnya, yaitu aplikasi iPod. Sebelum kita melakukan reverse engineering, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa proses reverse engineering pada mobile apps itu relatif unik karena kita harus mendapatkan file APK atau file installer APK-nya, kemudian kita bongkar-bongkar nanti isinya dan baru kita analisa isinya. Bagaimana step-stepnya? Mari kita bahas. Ada baiknya saya jelaskan dulu step-step yang biasa dilakukan pada proses mobile apps reverse engineering. Kita langsung cari aja beberapa sumber yang biasanya membahas tentang reverse engineering. Kita buka Google aja. Reverse engineering mobile apps steps. Kita langsung cari beberapa yang bisa dilakukan oleh orang-orang. Oke, kita mulai dari yang ini aja. Kayaknya ini lebih simpel prosesnya. Berdasarkan bagian ini, proses reverse engineering biasanya dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah ekstraksi APK, yang kedua adalah mengubah DEX menjadi kelas, terus yang ketiga adalah dari kelas jadi Java. Dari proses ekstraksi APK ini, kita akan mendapatkan resource yang digunakan dalam aplikasi, seperti gambar ya, audio mungkin, atau file-file yang biasa dipakai sebagai resource. Dan yang penting biasanya adalah file DEX. File DEX adalah file inti dari aplikasi kita. Kemudian ada file manifest, settingannya, konfigurasinya, atau permission yang digunakan pada aplikasi, termasuk file XML, yaitu file untuk displaynya. Pada beberapa aplikasi yang dibangun dengan JavaScript, seperti React Native, kemudian seperti Cordova, setelah kita melakukan proses yang pertama ini, kita bahkan bisa dapat source code-nya, karena aplikasi yang dibikin adalah menggunakan JavaScript. Namun apabila aplikasi itu dibikin dengan Kotlin, dibikin dengan Java Native, maka yang harus kita ekstrak berikutnya adalah dari file DEX-nya. File DEX akan kita compile lagi menggunakan aplikasi yang bernama dex2jar. Nah, setelah kita dapat jar-nya, baru kita ekstrak lagi nantinya menjadi kelas-kelas pada Java. Nah, dari kelas ini baru kita analisa codingnya menggunakan the compiler dari kelas ke Java. Proses ini akan panjang nanti, mungkin akan terdapat beberapa 5-6 video untuk menyelesaikan step-step ini. Dan itu pun belum sampai pada hasil yang menjadi tujuan kita nantinya. Ini adalah konsep dari proses reverse engineering berdasarkan bagian ini. Kalau misalkan kita mengacu pada bagian yang lain, contohnya ini intinya sama aja, 3 step. Yang pertama adalah information extraction, yaitu proses ekstraksi dari file APK yang kita punya. Kemudian ada modeling, ya modeling itu intinya adalah mendapatkan informasi aplikasi ini dibikin dengan apa, kemudian strukturnya bagaimana dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah review isinya itu seperti apa, kemudian bugnya seperti apa dan lain-lainnya. Sedangkan untuk gambar yang ini coba kita lihat. Jadi aplikasi yang kita bongkar itu harus kita injeksi dengan semacam malware ya, agar kita bisa menyadap komunikasi antara aplikasi tersebut dengan server. Hingga nanti akhirnya kita mendapatkan akses ke API di backend server yang digunakan oleh aplikasi. Anyway, kita langsung ke step awal aja untuk proses ekstraksi APK. Kita tutup ini. Untuk ekstraksi APK, umumnya yang biasa saya gunakan adalah dengan 7-zip. 7-zip ini. Jadi teman-teman bisa download aja langsung dari sini untuk proses ekstraksinya. Kenapa menggunakan 7-zip? Karena sebenarnya file APK itu adalah file yang terkompresi. Artinya resource dari aplikasi yang dibikin itu dikompres menggunakan metode tertentu dan hasilnya adalah file APK tersebut.
Nah, untuk mendocompile, untuk membuka, kita harus mengekstrak lagi. Bisa dengan zip, 7zip yang biasa saya gunakan. Mungkin juga aplikasi RAR juga bisa, teman-teman bisa coba nanti. Lalu untuk aplikasi yang kita punya kemarin adalah namanya iPod. Karena ini kepanjangan, saya pendekin aja deh tulisannya. Ini saya buang. Kemudian dari sini saya buang aja biar nggak terlalu panjang. Oke, kita seperti ini. Proses ekstraksinya itu simple banget. Karena saya sudah menginstal 7zip di komputer ini, maka saya bisa langsung klik kanan, 7zip, ekstrak. Jadi proses ekstraksi pada file APK hanya seperti ini aja. Di dalam folder ini, kita akan mendapatkan semua resource yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Nah, step berikutnya kita menganalisa kira-kira aplikasi tadi, aplikasi iPod ini dibikin dengan apa? Apakah dia dibikin dengan Java native? Apakah dia dibikin dengan Kotlin? Apakah dia dibikin dengan React Native atau Cordova atau yang lainnya? Kita bisa melihatnya dari struktur folder dan file yang ada di hasil ekstrakan ini. Oke, kita bisa cek Android manifestnya seperti apa. Ini adalah isi dari file Android manifest. Jadi ada permissionnya apa aja, kemudian minimum SDK-nya apa, dan lain-lain. Relatif tidak bisa terbaca ya. Tapi kita nggak terlalu butuh file ini. Kita langsung ke resource. Di sini ada gambar, kemudian semua resource-nya ada di sini. Kita bisa analisa di file raw-nya. Biasanya di sini ada konfigurasi atau semacamnya. Di XML mungkin. Ini ada config, ada kamera provider, dan seterusnya. Kita scan cepat aja. Ada meta INF. Kayak gini. Oke, ada Google. Kemudian ada aset, ada www. Oke, ternyata aplikasi iPod ini dibikin dengan Cordova. Kita bisa lihat di sini ada Cordova plugin, kemudian ada Cordova JS, ada core-nya, ada JavaScript-nya. Oke, ada JSON, data JSON. Oke, postal. Ada bank, ini apa ini bank? Oke, nama bank dan kodenya. Oke. Kemudian ada library. Oke, ada socket cluster. Ada chart.js. Oke, dari hasil ekstraksi ini kita bisa menyimpulkan bahwa aplikasi yang kita ekstrak ini, yang akan kita reverse engineering ini menggunakan Cordova. Artinya, untuk proses injeksinya, untuk proses reverse engineering, kita bisa fokus dan mempelajari bagaimana cara kerja Cordova. Nah, karena dia menggunakan JavaScript, harusnya sih lebih mudah daripada yang menggunakan Kotlin atau Java. Baik, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut di beberapa video berikutnya. Jangan lupa subscribe.